Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Istiqomah, saya ingin mengirimkan tugas video yang ke-11 dengan jawaban atas pertanyaan tema Bimba A.I.U.E.O Distance Learning bagian ketiga. Untuk poin A, jawablah pertanyaan mengenai Bimba A.I.U.E.O Distance Learning berikut ini. 1. Apa yang Anda ketahui mengenai kelas PDKT? Kelas PDKT itu adalah kelas tahap pendekatan atau kelas pendekatan kita motivator kepada calon murid, karena kita tuh ingin mengenal murid lebih dulu. Kita ingin mengenal murid juga ingin supaya mengenali kita lebih dulu sebagai motivatornya. Jadi untuk membangun suatu chemistry atau kedekatan antara motivator dengan murid, itu namanya dengan tahap PDKT. Terus untuk yang nomor 2, berapa lama durasi kelas PDKT dilakukan? Durasi kelas PDKT dilakukan itu selama 5 menit, dan itu bisa dilakukan dalam sehari, itu bisa 3 kali atau lebih. Ini sebagai sarana agar murid kenal dengan motivatornya, dan agar motivator kenal dengan muridnya, sehingga murid akan merasa nyaman dan senang dengan kehadiran motivator itu. Terusnya nomor 3, apa kegiatan dilakukan selama kelas pendekatan? Selama kelas pendekatan itu adalah bagaimana kita mengetahui kegiatan dilakukan itu adalah kita berdialog sama murid, bagaimana kesukaannya dia, apa kegiatan dia, terus dia suka makan apa, dia senangnya bermain apa, terus kesukaan filmnya apa. Pokoknya seperti itulah, yang simpel-simpel saja, yang menyangkut tentang kesukaan si anak dan karakter si anak, yang akan dengan sendirinya akan terlihat dengan adanya kelas PDKT ini. Nomor 4, apa prioritas utama dalam kelas PDKT? Prioritas utama dalam kelas PDKT itu adalah bagaimana si motivator dan calon murid ini membangun suatu chemistry atau membangun suatu kedekatan yang intens antara si motivator dengan si murid. Jadi ketika mereka sudah saling mengenal, ketika mereka sudah saling mengetahui mukanya, karakternya, terus bagaimana si anak ini, bagaimana dengan kepribadiannya, itu akan terbangun suatu chemistry yang sangat kuat, sehingga ketika kelas sudah memasuki ke tahap kelas selanjutnya, anak-anak sudah merasa nyaman dengan motivator, dan motivator pun sudah merasa kenal atau dekat dengan calon muridnya. Jadi prioritas utama itu adalah untuk membangun kedekatan antara si motivator dengan murid, sehingga akan terjalin suatu hubungan yang harmonis. 5, apa tujuan dari kelas PDKT? Tujuan dari kelas PDKT ini adalah bagaimana kita mengetahui karakter si anak, bagaimana kita mengetahui kesukaan si anak, bagaimana kita mengetahui umur si anak, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan sebagai tahap kita untuk melanjutkan ke tahap berikutnya tuh dari situ. Jadi misalnya umurnya 3 tahun, berarti cara kita nanti mengajarkannya pun seperti ini. Misalnya tingkat umurnya lebih dari 3 tahun, berarti cara pendekatannya seperti ini. Jadi untuk tujuannya itu adalah untuk membangun agar kita bisa mengenal karakter, agar kita bisa mengenal sifat si anak, bagaimana kita bisa melihat bagaimana cara belajar si anak yang akan membuat dia nyaman, sehingga nanti ketika sudah melanjutkan ke tahap berikutnya sudah terbangun suatu komunikasi yang intens. Yang nomor 6, apa yang dikatakan mengenai kelas tutorial, kelas trial atau coba gratis? Kelas trial atau coba gratis itu adalah suatu kelas percobaan di mana si anak akan dibiasakan dengan
dengan kebiasaan mengenal apa sih itu bimba, pertama dengan menyanyikan lagu-lagu bimba, menyanyikan berbahasa bimba, terus menyanyikan doa sebelum belajar, membacakan doa sebelum belajar, terus semangat, dan dialog-dialog yang biasa deh dengan diselipi dengan kata-kata berbahasa bimba. Jadi dan kita juga mengenalkan apa tuh huruf-huruf dasar, apa 4 HVK dan 4 HVS. Jadi anak-anak lo akan mulai terbiasa atau mulai mulai merasakan bahwa oh ternyata mudah ya, ternyata hanya seperti ini. Jadi anak-anak akan merasa senang. Jadi dengan adanya kelas percobaan ini, maka anak akan terbiasa dengan oh kalau bimba tuh seperti ini, oh kalau bimba tuh ternyata menyenangkan, seperti itu. 7. Berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Durasi kelas trial itu dilakukan selama 15 menit dan dapat dilakukan dengan maksimal 2 anak, dan standarisasinya sih lebih bagusnya 1 anak. Apa kegiatan dilakukan selama kelas trial atau kelas percobaan? Kegiatan yang dilakukan selama kelas percobaan itu seperti anak-anak dikenalkan dengan bahasa-bahasa bimba, anak-anak dikenalkan dengan yel bimba, tembuk semangat, terus dengan doa sebelum belajar, terus dengan berdialog umum yang membangun kedekatan yang lebih intens lagi antara motivator dan murid, sehingga ketika kita menyampaikan huruf-huruf 4 AVK atau 4 HVS, anak-anak sudah mau mulai ada komunikasi 2 arah yang bagus deh antara motivator dengan murid. Dan biasanya diakhiri juga dengan doa sesudah belajar. Terus apa prioritas utama dalam kelas trial? Prioritas utama dalam kelas trial itu adalah bagaimana kita membiasakan anak-anak dengan cara belajar yang menyenangkan, dengan cara bahwa belajar itu sambil bermain pun bisa. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi prioritas utama itu bagaimana kita memberitahukan kepada si anak bahwa begini loh cara belajar, bahwa dengan cara yang menyenangkan, bahwa dengan cara bermain pun ini sebagai suatu proses dari pembelajaran. 10. Apa tujuan dari kelas trial? Tujuan dari kelas trial itu adalah tujuannya itu agar kita mengetahui tahap dasar si anak nih. Tahap dasarnya mereka jadi terbiasa dengan 4 HVK, 4 HVS juga. Jadi ketika kita mau melanjutkan ke tahap berikutnya, anak-anak sudah siap dan mampu untuk melanjutkan ke tahap ke kelas persiapan. Jadi setelah mereka sudah mengenal huruf, baik itu secara verbal maupun secara simbol, maka mereka akan dengan mudah lagi untuk ke tahap selanjutnya. Jadi kelas trial ini adalah kelas untuk mereka mereka belajar membiasakan diri dengan bahwa huruf tuh adanya ini, huruf A itu verbalnya A tapi tulisannya seperti ini. Jadi membiasakan anak untuk mengetahui huruf-huruf dulu, agar anak tuh mahir dulu, agar anak itu terampil dulu di tingkat dasar atau di tingkat tahap awal ini atau kelas trial ini, sehingga ketika mereka sudah siap untuk ke tahap selanjutnya atau ke kelas persiapan, mereka sudah terbiasa. Terus apa tujuan dari sudah ya. Berapa lama kelas trial orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Orang tua murid dapat mengikuti kelas trial itu berapa lama ya? Kalau sebentar, bener nggak sih? Berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial?
orang tua murid dapat mengikuti kelas trial itu sampai mereka yakin bahwa anak-anak mereka itu senang belajar di Bimba, sampai anak-anak mereka itu merasa bahwa mereka senang dan nyaman untuk belajar di Bimba IUEO. Jadi ketika mereka sudah nyaman, ketika mereka sudah yakin bahwa si anak ini mampu dan si anak ini mau, maka orang tua bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap kelas persiapan. Mungkin itu jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.